Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah, dan semoga senantiasa kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma amin. Puji dan syukur marilah kembali kita munajatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita kembali dituntun untuk bersama-sama memahami dan menambah wawasan kita, mengasah rasa kita agar lebih peka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita bersama-sama tertuntun menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat ini senantiasa utuh mengalir atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bersama-sama yang senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, khususnya pemahaman kita terhadap as-sunnah, terhadap hadis-hadis Nabi, tertuntun menjadi hamba yang semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti, tidak terkecuali kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita hingga layak menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada pembahasan hadis nomor urut 17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan atas segala sesuatu yang beliau ciptakan. Maka fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian punya maksud dan tujuan baik, lalu kemudian tidak bisa maksud dan tujuan baik itu tercapai kecuali dengan membunuhnya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata. Dan jika kalian juga punya maksud dan tujuan yang baik, dan maksud tujuan baik itu tidak bisa tercapai kecuali dengan menyembelihnya, maka sembelihlah dengan baik. Caranya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Setidaknya dua hal lakukan, meskipun banyak rentetan dan banyak rangkaiannya. Pertama, tajamkan pisaunya. Yang kedua, rebahkan hewan yang akan disembelihnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jamaah Masjid Fathul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini para ulama memberikan tuntunan kepada kita untuk memahaminya secara utuh. Apa itu? Dalam hadis ini ada 3 pelajaran besar yang mesti kita timba, kita fahami, lalu kemudian kita hayati. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan inilah bentuk ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat melalui Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ini loh maklumat Allah, sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan atas segala sesuatu yang Allah ciptakan."
Apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada sisi baiknya. Mungkin sisi baiknya terlalu kecil sehingga tak tampak oleh mata. Mungkin sisi baiknya itu terlalu rapi tersimpan sehingga sulit untuk difahami. Mungkin sisi baiknya itu begitu rahasia sehingga sulit dirasa. Tapi memang apapun itu bentuknya, ciptaan Allah pasti ada sisi baiknya. Sekali lagi, kebaikannya itu boleh jadi kita jangkau dengan panca indera. Kebaikannya boleh jadi kita jangkau juga dengan otak. Dan kebaikannya itu kita jangkau dengan rasa. Terkadang ketiga-tiganya menyatu sehingga kemudian sempurna dapat kita bersama-sama fahami. Terkadang berserak. Ada kebaikan yang hanya bisa dirasa namun tidak bisa dilogika. Ada kebaikan yang hanya bisa dijangkau dengan panca indera, namun kita sulit untuk mencerna dengan logika, apalagi merasakan. Nah, yang jelas kita bersama-sama dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu super baik dan maha baik. Karena itu tidak mungkin setiap ciptaannya itu kosong dari kebaikan. Saya ulangi, tidak mungkin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu kosong melompong dari kebaikan. Toh juga kita bersama-sama meyakini dalam satu kemasan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami hakul yakin bahwa Engkau tidak ada dan tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Artinya apa? Kosong melompong dari kebaikan. Pasti ada sisi kebaikannya. Apakah terlalu kecil, terlalu tersimpan rapi, ataukah terlalu rahasia? Ini adalah menjadi tantangan kita bersama-sama. Ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantang kita untuk menjadikan berbagai macam hal yang bersinggungan dan bersentuhan dengan kita ambil baiknya. Kita ambil baiknya. Nah, tentunya mengambil dan mencerna kebaikan itu dengan mengetahui, dengan memahami, dan juga dengan merasakan. Mengetahui, memahami, dan merasakan. Ini penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja menantang kita. Pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menantang kita kalau kita tidak diberi perangkat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui, kita bersama-sama diberi perangkat yang bernama panca indera. Untuk memahami kebaikan, kita pun juga diberi perangkat yang bernama otak. Dan untuk merasakan, kita juga diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelengkapan apa itu hati. Maka panca indera, otak dan hati ini adalah 3 perangkat untuk dapat menangkap sisi-sisi kebaikan pada setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, saya teringat satu kisah bahwa bagi umat Islam ini adalah final ya. Ini adalah final. Apa itu anjing? Anjing itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum anjing itu fisiknya adalah najis, bukan najis biasa tapi mughalladzah, najis yang berat. Berat karena dilihat dari sisi cara mensucikannya itu yang memang berbeda dengan jenis najis yang lain. Apakah itu mukhaffafah ataukah itu mutawassithah. Maka disebut dengan mughalladhah. Tidak cukup air, membutuhkan tanah atau pasir. Dan dagingnya pun haram dikonsumsi. Maka sebagian umat Islam begitu sangat menghindarinya. Dan mudah-mudahan kita juga dimampukan untuk mencerna dengan baik ya. Kapan kita mesti menghindari, kapan kita harus menyisihkan rasa kita juga untuk menyukai ciptaan Allah itu. Nah, anjing memang najis. Anjing itu memang
haram dikonsumsi. Apakah tidak ada sisi kebaikannya? Tetap ada sisi kebaikannya. Apa itu? Saya ingat satu kisah di dalam satu kitab dulu saya pas ngaji kepada kiai. Beliau menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam yang berjalan bersama beberapa santrinya. Lalu kemudian di tengah perjalanan ada seonggok bangkai anjing yang sudah penuh belatung, baunya sudah tidak karu-karuan. Tentu menjijikkan dilihat. Dicium juga sangat busuk. Sudah bangkai anjing pula. Hidupnya saja najis mughalladhah, apalagi bangkainya. Maka Nabi Musa yang berjalan dengan beberapa kaumnya pada saat itu langsung berhenti satu langkah tepat di hadapannya anjing itu. Sementara pengikutnya, kaumnya ini ada yang bertebaran, ada yang bergeser ke kanan menjauh, bergeser ke kiri menjauh, ada yang lari ke depan, ada bahkan yang mundur ke belakang. Maka Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal ini tersenyum. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, alangkah putih bersihnya gigi anjing ini. Artinya apa? Artinya Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun sehingga beliau dimampukan untuk melihat sisi baik meskipun itu bangkai, bahkan bangkai anjing. Apa itu? Giginya yang putih, giginya yang kokoh. Dari sini kemudian para kaumnya itu mendekat, merapat, terasa malu. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam tidak memegang batang hidungnya, Nabi Musa tidak memejamkan matanya, Nabi Musa pun tidak menghindar. Kenapa? Karena fokus beliau pada kebaikan yang ada pada anjing. Kebaikan di sini bukan hanya di kasat mata, bukan hanya dalam jangkauan panca indera, tapi juga dalam jangkauan ilmu, ya, dalam jangkauan keilmuan. Para sahabatnya mendekat. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam, sekali lagi saya ulang, beliau berkata, alangkah putih dan kuatnya gigi anjing ini. Nah dari sini kemudian para ulama menganalisa, ada apa dengan Nabi Musa yang beliau mengagumi gigi anjing yang sudah menjadi bangkai, yang sudah busuk, bahkan gigi anjing. Ternyata kemudian ilmu yang ditangkap di sini apa? Ilmu tentang gigi anjing. Satu, ternyata rahang atau gigi anjing itu satu dari sekian gigi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan sekuat-kuatnya. Kita bisa perhatikan dalam satu eksperimen, anjing itu dilatih agar menjadi anjing pelacak, juga anjing yang dapat menangkap penjahat, anjing yang dapat menghalau demonstran. Mungkin kalau demonstrasi, dia kalau menggigit, Masya Allah, kekuatan gigitannya itu bisa sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Sehingga kalau anjing itu menggigit sesuatu, dia tidak akan bisa lepas. Karena kekuatannya, saya ulangi lagi, kekuatannya itu 10 kali lipat dari berat badannya. Artinya apa? Kalau ini objek yang digigit itu diangkat ke atas, maka gigitannya tidak akan lepas karena berat tubuhnya. Dan ini terus terangkat dan ini terus terangkat. Makanya salah satu binatang yang dilatih untuk melacak adalah anjing. Dan masih banyak sisi-sisi baik tentang anjing. Saya contohkan ini bukan anjing yang hidup, anjing yang mati pun ternyata dapat mengantarkan pelajaran yang berhikmah bagi kita semua. Belum lagi cerita tentang Ashabul Kahfi, belum lagi cerita tentang anjing yang disayangi oleh, dalam tanda petik ya, yang disayangi karena kehausan oleh pelacur, lalu pelacur itu tertuntun menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kemudian bertaubat. Saya contohkan anjing, apalagi yang lainnya. Yang jelas kembali, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Umat Islam,
dituntun untuk menemukan kebaikan dalam tumpukan keburukan mungkin. Itu yang biasa kita istilahkan. Tak ada ciptaan Allah yang tidak mengandung kebaikan yang menjadi pelajaran bagi kita. Semoga bermanfaat. Inilah bagian pertama pembahasan kitab Arba'in Nawawi hadis 17. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menyatukan kita dalam iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Iman dan Islam ini akan kita bawa hingga detik terakhir. Kita tidak lagi bernafas, nadi tidak lagi berdenyut, jantung tidak lagi berdetak. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.